Terima kasih yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Jadi bahwa memang ini jadi pertanyaan banyak pihak. Saya sudah sampaikan bahwa pengalaman membentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini belum ada acuannya. Di seluruh dunia. Nggak ada benchmarknya. Jadi ini antara insting dan teknokrasi jadi satu. Kalau mau ngomong teorinya, ada nggak teorinya? Saya juga nggak tahu. Karena belum ada pun satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia. Ini sama kayak COVID, nggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi ini setengah-setengah nih. Karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana bukunya? Kan nggak ada. Sehingga tekad atau perintah mewujudkan 80.000 Kopdes Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh insting, separuh teknokrasi. Kalau ditanya roadmap apa, nggak ada acuannya negara di dunia. Pengelolaan koperasi, Pak Sartono ini saya jawab semua, karena memang idenya top down, tapi prakteknya bottom up. Ada partisipasi warga, partisipasi rakyat di desa dalam pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Terus tadi ditanya sama Pak Nengah, Pak, memang ada beberapa kasus-kasus di daerah, ada beberapa kasus. 80.000 itu besar loh. Saya mau katakan kalau ada 800 kasus saja baru 1%, Pak. Tapi maksud saya minta mohon jangan digeneralisir. Betul ada protes surat ke kami, pemilihannya bermasalah, minta diulang, banyak. Bukan nggak banyak, tapi maksud saya case-case ini jangan digeneralisir. Karena berbahaya untuk mengambil kesimpulan. Kalau statistiknya cuma misalnya 800 bermasalah, itu cuma 1%, Pak, dari 80.000 gitu. Dengan model-modelnya supaya cuma mengatakan Bang, betul banyak juga surat ke kami, beberapa bukan banyak, minta ada permintaan untuk dessus ulang. Tapi ini bukti apa, Pak? Berarti ada kontrol dari rakyat. Saya menyambut positif dan optimis kalau ada komplain soal minta musdesus ulang, artinya warga desa mengawasi Kopdes ini. Karena mereka yang minta, warga desa, ini nggak benar Pak, di rekayasa sama kadesnya dan sebagainya. Gitu. Artinya protes itu malah justru buat saya itu positif. Artinya ada pengawasan dari warga desa terhadap proses pembentukan Kopdeskel ini. Selanjutnya adalah mengenai soal yang ditanyakan tadi Pak Profesor soal dan Bu Rike soal roadmap. Begini, soal roadmap ini sebenarnya secara tugas dan fungsi ini Bappenas. Karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini memang secara teknokrasi yang menyiapkan ini. Jadi kalau ditanya gimana roadmapnya, lo orang ini separuh insting, separuh teknokrasi. Program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. Bukan mau berdebat soal itunya. Maksud saya ini sedang disiapkan. Terus terang kita diskusi intensif dengan Bappenas. Kita diskusi terus, hampir tim kita beberapa orang terus melakukan diskusi intensif. Nanti juga Teh Rike kalau mau beri masukan silakan. Kita juga mengundang semua pihak untuk sama-sama membuat roadmap, gitu. Membuat grand design. Karena ini program bukan ada grand design-nya dulu baru program jalan. Ini program dulu diluncurkan sembari menyiapkan grand design-nya. Begitu loh. Tapi begini, dari kondisi yang ada, kecepatan pembangunan atau pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih menunjukkan satu hal, rakyat antusias dan menjadi program Kopdes Kelurahan Merah Putih menjadi harapan bagi rakyat untuk memiliki lembaga ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan. Itu harapan rakyat yang cermin. Nah, karena itulah dari hasil dialog kita dengan seluruh semua kadis-kadis koperasi di seluruh Indonesia dan sebagainya, itu mereka selalu minta, Pak Menteri tolong dibuat pelatihan. Warga masyarakat belum siap.
Warga belum banyak yang tahu, baik tentang manajemen, tentang perkoperasian. Ingat loh, 28 tahun lebih koperasi ini dipinggirkan. Orang selama ini kalau ngomong soal koperasi terbatas sekali. Orang kami aja naturalisasi di Kementerian Koperasi. Yang asli kan cuma Pak Sesmen. Beberapa kan saya naturalisasi loh. Jadi karena itu memang ini teorinya adalah bahwa praktek dan teori ini harus saling berhubungan. Jadi evidence nanti kita berdebat secara teknokratis perdebatan itu. Tetapi yang pasti bahwa selama program ini dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh saya yakin jadi. Dan kenapa saya sangat optimis yang Pak Asim ya, Pak Nengah nanya ke saya, yakin nggak? Hakul saya. Karena kalau koperasi desa ini nggak jalan, yang dimarahin sama rakyat ini Kopdesnya. Katakan begini contohnya, ada 40.000 aja jadi jalan bagus, yang 40.000 akan di salah-salahin sama warganya. Kok yang situ bisa bagus, ini enggak? Begitu ya. Kedua, gini, ini adalah program yang paling brilian dari Pak Presiden Prabowo yang dibuktikan dengan pemikiran yang komplit sebenarnya. Karena komprehensif sampai gubernur sampai bupati ini menjadi satgas. Ketua satgas di provinsi adalah gubernur, wakilnya Bapeda, sekretarisnya adalah kepala dinas koperasi. Di kabupaten dan kota sama, bupati ketua satgas kabupaten kota, sekda itu wakilnya, dan sekretaris satgas kabupaten kota adalah kepala dinas koperasi. Jadi ini gerakan betul-betul semesta berencana, melibatkan seluruhnya, gotong royong. Dan itu berdasarkan Kepres 9 tahun 2025. Karena itu kita optimis, karena ini saya sudah bilang, nggak mungkin Kementerian Koperasi ini melakukan sendiri. Memang ini lintas kementerian lembaga. Makanya 18 kementerian lembaga terlibat, semuanya dikerjakan bersama-sama. Berbagi tugas. Interupsi pimpinan. Izin Pak Menteri, jadi yang kita sampaikan itu juga karena kami optimis. Kalau tidak optimis, kami tidak akan datang rapat ke sini dan menyiapkan bahan untuk berbicara seperti ini. Optimis tapi kan tetap harus terukur. Bahwa ada Bappenas, betul. Makanya roadmap itu harus simposium dan kemudian dihadiri oleh tentu saja oleh Bappenas. Nah, berbagai persoalan yang tadi sekarang terjadi pada publik, itulah salah satu evidence-nya. Bukan kemudian mungkin teman-teman seperti Pak Nengah. Karena kami ingin ini ada kasuistik seperti ini, kasuistik ini tapi fakta empirik. Iya. Fakta empirik, jadi tidak untuk saya sepakat, kita tidak untuk berdebat Pak. Dan mohon kiranya setelah ini, setelah tanggal 19 Juli nanti, mari kita duduk bersama, berkontemplasi, menyusun roadmap harus. Nggak bisa nggak ada roadmap. Kita pakai hybrid system, top down and bottom up. Seperti itu koperasi dijalankan. Juga di beberapa negara begitu. Mana yang nanti leading sektornya adalah entrepreneur atau badan usaha dengan koperasi sekundernya. Karena ini kalau saya tidak salah, Pak Presiden juga ini ingin terus jalan dengan koperasi sekunder. Lalu di mana yang governance lead-nya? Yaitu pemerintah, koperasi desa, politik anggarannya seperti apa begitu Pak. Jadi mohon maaf tidak untuk mengecilkan kerja keras. Ini dari awal saya sudah bilang, ini saya mengapresiasi ini pencapaian yang luar biasa. Tapi tentu kita tidak akan berhenti dari pendirian dan berbadan hukum. Bukan itu, substansinya bukan itu. Dan saya mohon sih dengan kerendahan hati saya setelah 19 Juli ini berhenti dulu jadi duta pariwisata yang keliling daerah begitu. Karena untuk acara di daerah pasti juga keluar uang mereka. Atau dari kementerian sendiri untuk Anda dan rombongan keliling itu juga ada anggaran. Mari resources yang ada dengan keterbatasan APBN yang ada ini, kita duduk bareng dulu, nanti kita keliling sosialisasi bersama-sama dengan daerah pemilihan kami masing-masing, tapi sudah bawa peta jalan dan kira-kira apa? Pendidikannya apa? Pendidikan digitalisasinya seperti apa? Mungkin itu pimpinan, mohon maaf. Terima kasih. Oke Pak Menteri, silakan lanjut. Satu pimpinan. Karena Bu Rike yang menanggapi. Saya nambahkan, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 Pak Menteri. Jadi
memang Kementerian Koperasi menjadi bagian dari Satgas yang dibentuk oleh Kepres nomor 9 tahun 2025 untuk menjalankan Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam rangka percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi Pak Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang kami hormati, bahwa membentuk 80.000 koperasi desa ini maknanya adalah yang pertama membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Jadi yang pertama kita proses pembentukan badan usaha koperasinya memang top down karena ada gagasan presiden, ada impres, ada kepresnya. Tetapi proses pembentukannya itu memang kita lakukan melalui prinsip-prinsip demokratis, kekeluargaan, gotong royong sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi melalui musyawarah desa khusus. Proses musyawarah desa khusus pun juga memang sangat dinamis, tapi akhirnya kemudian kita bisa membentuk 80.500-an koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan sekarang tinggal sedikit lagi pembentukan badan hukumnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada pimpinan dan khususnya kepada anggota dan khususnya juga Bu Rike, bahwa ketika kita sekarang menjalankan terhadap 80.000-an desa ini sebenarnya satu kesempatan yang langka juga Pak Pimpinan, bahwa kita menemukan banyak kesimpulan-kesimpulan hipotesa yang kita temukan ketika kita membentuk di 80.000 desa ini yang kami sangat membutuhkan baik di dalam Satgas yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga serta daerah, dan juga dari kita yang di Kementerian Koperasi, bahwa persoalan ini semata-mata ketika nanti terutama masuk ke tahap berikutnya setelah fase tahap pembentukan ini adalah saya ingin Pak Profesor ada di sini, karena sebenarnya kita menemukan ketika mau mengoperasionalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, kita sangat memerlukan yang tadi disampaikan oleh Bu Rike yang namanya evidence based policy. Nah, kami menemukan di desa itu tidak ada data yang secara akurat bisa menjelaskan kepada kita parameter-parameter yang sangat kita butuhkan untuk bisa menjalankan, mengoperasionalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, tahap yang 19 Juli ini adalah tahap persiapan pembuatan mock-up atau percontohan yang harus dijadikan referensi untuk kita jalankan yang tadi disampaikan oleh Bu Rike tadi, bahwa setuju kami sebenarnya memerlukan sarana simposium atau pertemuan antara Komisi 6 dengan kami di Kementerian Koperasi untuk bisa mendapatkan solusi-solusi, karena begini Pak Pimpinan, misalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih mau menjadi pengecer gas LPG 3 kilo. Kami di desa itu tidak mendapatkan data berapa jumlah anggota rumah tangga yang butuh gas LPG 3 kilo. Kita minta ke desa, nggak ada. Mau jadi pengecer pupuk bersubsidi, kita nggak ketemu di desa itu data petaninya berapa, pemilik tanahnya berapa, gitu segala macam. Dan oleh karena justru itu ini melibatkan sebenarnya tidak hanya Kementerian Koperasi, kami membutuhkan dukungan dari Komisi 6 dalam rangka juga untuk membuat roadmap-nya. Kami ingin sebenarnya lebih membutuhkan masukan dari teman-teman Komisi 6 karena dari data desa yang presisi itulah sebenarnya kita bisa merumuskan rencana mengoperasionalkan Kopdes ini. Bahkan bukan hanya untuk kepentingan Kopdesnya sendiri, karena basis data desa yang presisi itu akan sangat banyak digunakan bagi sebuah negara di luar Kementerian Koperasi untuk membuat kebijakan-kebijakan supaya kebijakannya itu juga tidak didasarkan atas dasar asumsi atau data yang semu, pseudo data seperti itu. Nah, kami
belajar sampai kemudian Pak Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang terhormat, dalam periode kepemimpinan Xi Jinping di China, dalam 5 tahun periode kepemimpinan beliau, mereka untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya hampir 200 jutaan orang di China, yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping adalah mereka menyelesaikan pembuatan basis data di pedesaan, dan mereka lakukan itu selama 18 bulan. Tapi kemudian setelah mereka mendapatkan basis data pedesaan yang presisi, mereka tahu treatment-treatment apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Nah, kami khawatir, ini mumpung kita bikin 80.000 koperasi di desa, sudah ini bisa jadi alat kita untuk bisa mengatasi itu. Karena seperti yang Presiden sering sampaikan, saya kebetulan berasal dari partai yang sama dengan Presiden, saya tahu persis. Presiden selalu bilang, dana desa diturunin, BLT diturunin, bansos diturunin, segala macam diturunin, tapi tidak mengurangi angka kemiskinan. Saya khawatir juga koperasi desa ini, ya koperasi desa ini untung nih Pak Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang terhormat. Koperasi desanya bagus, untung, tapi nggak nurunin angka kemiskinan. Padahal kita ingin koperasi desa ini didirikan oleh Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan, menghilangkan rentenir, menghilangkan pinjol, memutus mata rantai distribusi, dan lain sebagainya. Jadi kami dalam kesempatan ini mohon bisa dibuat menjadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat ini. Kita buat simposium bersama atau forum bersama tentang urgensi basis data pedesaan yang presisi yang diperlukan oleh kita semua. Terima kasih Pak Pimpinan. Silakan lanjut Pak Menteri. Saya lanjutkan dari tadi yang disampaikan Pak Andre, pimpinan, bahwa ini memang 80.000 koperasi desa ini memang penuh tantangan. Tetapi saya sudah sampaikan, tadi yang disampaikan Pak Wamen, ini dampaknya yang kita kejar. Dampaknya dalam pengertian apa? Banyak kita lalai dalam isu-isu kesejahteraan sosial, terutama mengenai dampak dari sebuah program. Jadi kalau kita ukur dulu kemiskinan ekstrim di desa berapa? 100 keluarga. Dengan adanya Kopdes beroperasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, berapa yang terentaskan? Stunting bagaimana? Karena selama ini kita nggak terukur. Banyak program dijalankan tetapi alat ukurnya nggak jelas. Kalau Kementerian Koperasi dan juga semua kementerian lembaga yang berada dalam Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya indikator-indikator yang sedang kita pertajam. Misalnya berapa kemiskinan ekstrim, berapa peningkatan kesejahteraan, stunting, dan sebagainya. Supaya kita punya alat ukur dan dampak yang tercatat, terukur, dan terdampak gitu. Termasuk juga di beberapa daerah yang punya potensi kerawanan. Ya. Nah, terus soal implementasi pelaksanaan, memang betul Pak Pimpinan, ini implementasi tantangan. Saya selalu bilang dalam berbagai kesempatan mengerjakan ini dalam implementasi harus seperti orang kuliah dan ujian, kita pekerjakan yang paling gampang. Baru setelah itu yang menantang. Bukannya berarti kita nggak kerjakan yang sulit-sulit. Cuman kalau yang bisa udah kita selesaikan kan bisa jadi contoh buat yang lain. Lanjut dari Pak Kawendra tadi betul. Nanti datanya gini loh, ini Mas Kawendra nggak hadir. Sama seperti Bu. Ya, sama Rika. Ini nanti data-data dari Kopdes ini karena ada digitalisasi, itu bisa jadi big data, dan dengan AI kita bisa lakukan langkah-langkah perencanaan maupun kontrol. Tadi yang dijelaskan Pak Wamen kan jelas, ini selama ini pupuk bersubsidi, ngosak desa 300 hektar dikasih pupuknya 1.000 ton, kan nggak benar. Itu loh. Kita harus mengevaluasi beberapa kebijakan subsidi untuk rakyat, ini harus tepat sasaran. Seperti saya katakan, misalnya LPG, kok negara sudah begitu besar melakukan subsidi, tetapi rakyat tidak menerimanya. Berarti yang rugi adalah dua, negara rugi, rakyat rugi. Negara udah ngeluarin uang, ternyata nggak tepat sasaran. Rakyat ternyata harus membeli LPG dengan harga pasar gitu loh. Jadi dengan Kopdes ini diharapkan dia bisa menjadi alat kontrol, alat atau dengan teknologi dan sistem yang kita bangun bisa menjadi kontrol untuk tepat sasaran itu. Apalagi nanti dengan big data dan artificial intelligence.
Tadi Mas Ismail katakan soal KKN, Mas, saya selalu kalau pidato di mana-mana saya bilang musuhnya Kopdar ini cuma 3. Ketakutan, kecurigaan, keraguan-raguan. Jangan takut, Indonesia juga merdeka, baru 10% rakyat Indonesia baca tulis. Tapi Bung Karno, Bung Hatta pikir kita merdeka. Kalau nunggu 100% Indonesia, rakyat Indonesia bisa baca tulis, bisa baru tahun gitu loh. Jadi ketakutan kita hilangkan dulu. Kecurigaan, nanti curiga nih. Nanti ketuanya fraud, korup, dan sebagainya. Curigaan kan? Saya bilang nanti sistem yang memberes ini. Kita lagi mendesain supaya Kopdar ini, Kopdar kelurahan ini dilakukan cashless. Jadi godaannya lebih sedikit. Nah yang terakhir keraguan-raguan. Ini ragu. Kalau kita bukan apa-apa, nekat. Kita ini campur nekat dan optimis. Bukan nggak ada dasar. Masa ini gini loh, perubahan ini, program Kopdar Kelurahan Merah Putih ini perubahan. Perubahan yang akan dilakukan. Nah, perubahan yang pertama kali dibenahi adalah pikiran. Ini kan merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat entrepreneurship yang tinggi, kewirausahaan. Jangan nunggu rakyat nggak siap. Karena itu kita perlu dukungan dan kerjasama dari Komisi 6. Saya selalu bilang nggak ada yang lebih jago soal 80.000 Kopdar ini. Saya aja nggak merasa. Siapa yang punya pengalaman? Saya bilang jangan-jangan ilmu itu kita dapat dari kepala desa. Wisdomnya kita dapat dari mereka. Cara terbaik mengelola jangan-jangan dari Bali. Beli alat. Karena Bali saya tahu punya LD lembaga perkreditan desa dan lain-lain, dia kuat secara institusi. Gitu. Di Aceh juga juga kuat. Papua dan sebagainya. Jadi maksud saya ini memang tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, soal Fauzia dari Ibu Faiza jadi memang nanti terus terang SDM itu jadi isu penting buat kita bersama. Pelatihan, peningkatan kapasitas dan sebagainya. Dan pasti diajak, nggak usah khawatir. Nah, ini Pak Sartono, ini Kopdar ini long march Pak. Mana ada orang usaha instan 1 tahun jadi. Tapi ini long march, karena itu soal isu-isu keberlanjutan memang jadi penting. Pak Iskandar, terima kasih karena tadi udah memberi input, Pak. Ini memang BNSP kita sudah kerjasama MOU dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk sertifikasi pengelola koperasi. Pak Menteri, Ya, sedikit masukan Pak Menteri. Saya agak kaget juga tadi Pak Menteri. Ada bahasa insting, ada bahasa nekat. Ya. Jadi kalau ini terdengar sama tataran bawah enggak harus berani. Enggak, bukan masalah berani Pak Menteri. Ini sebagai koreksi kita bersama. Kalau bicara insting, ini itu hanya dominan berlaku. Itu sebetulnya kan maaf, itu kan hewan berkaki 4. Ya, untuk dunia hewan lah. Karena sifat bawaan insting itu bawaan dari lahir. Sedangkan kita berbicara institusi, ini kita ada indikator-indikator. Apalagi kita berbicara bisnis. Ini pasti ada analisa terburuk, analisa keberhasilan, SWOT kita mengenal. Nah itu yang menjadikan pegangan-pegangan kita. Bukan bicara insting dan bicara nekat. Ini aja sebagai koreksi saja. Ini Pak Menteri, saya sayang sama Pak Menteri. Iya, oke. Iya Pak Menteri ya. Ini karena waktu Pak Iskandar gini Pak Iskandar. Ya. Maksud saya begini, banyak pengusaha sukses itu dasarnya dari intuitif. Insting dalam pengertian itu, ini kita bisa baca, ini gagal nih. Ini oke nih. Dalam pengertian itu Pak. Karena banyak pengalaman bisnis sukses juga bisa melihat ini bagus, ini enggak gitu loh. Banyak bisnismen, pengusaha bagus juga lahir dari karena insting bisnisnya kuat. Ya, itu loh maksud saya itu. Penerawangan, bukannya insting, enggak. Intuisi, Pak, intuisi. Intuisi tepatnya. Intuisi. Ya kan? Intuisi dan teknokrasi gitu. Ya, kalau pendekatan intuisi kita sepakat. Ya itu maksud saya dalam pengertian itu. Top Pak Menteri. Itu. Kan bisa tahu ini yang berhasil, ini enggak, bisa kebaca.
Baik Pak, Lanjut. dipersingkat Pak. Saya pikir udah selesai Pak pimpinan, karena yang lain nanti kita selesaikan secara tertulis mengenai beberapa langkah. Tapi yang pasti kita berharap bantuan, kerjasama, dukungan, dan juga kolaborasi dan sinergi yang nyata. Tadi berbagai aspirasi dan pikiran dari teman-teman memang harus terlibat semuanya. Kita ingin Kementerian Koperasi ini, semua koperasi ini gerakan bersama. Semesta. Jadi nggak boleh no one left behind. Nggak boleh ada yang tertinggal. Karena itu program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini adalah bagaimana mewujudkan retorika politik dengan tindakan nyata. Konkret. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.